أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehingga kita bisa lagi berkumpul di tempat yang sangat mubarakah dalam tujuan kita melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin atau yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib tak lupa saya berwasiat kepada hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya malaikat. Allah memberikan akal kepada malaikat, tetapi Allah tidak memberikan nafsu kepada malaikat. Allah menciptakan yang namanya binatang. Allah memberikan nafsu kepada binatang, tapi Allah tidak memberikan akal pikiran kepada binatang. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia dalam bentuk fi ahsani taqwim, adalah sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah memberikan kedua-duanya, yaitu akal pikiran dan nafsu. Oleh sebab itu, manusia diciptakan sebagai ahsani taqwim. Teman-teman dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia sebaik-baik bentuk. Keduanya berpasang-pasangan, ada tangan kanan dan tangan kiri, ada mata kanan dan mata kiri, ada telinga kanan dan telinga kiri. Semuanya berpasang-pasangan, tetapi perlu kita ketahui hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tubuh manusia yang paling afdal, yang paling mulia dan yang paling terhormat adalah hati manusia itu. Nawa nagurta, hati bagaikan raja dalam tubuh manusia. Kemudian semua anggota tubuhnya adalah prajuritnya. Dan kemudian apa yang diinginkan oleh hati, maka
semua anggota tubuhnya akan bergerak. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini dalam diri kita sangatlah penting. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, yaitu hari kiamat, tidaklah berguna harta kita, tidaklah berguna yang namanya keluarga kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa hati yang salim, yaitu bersih. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda gurita membahagi tentang hati terbahagi atas 3 bahagian. Pertama, ada yang namanya qalbun sahihun, hati yang sehat. Dan yang kedua, qalbun maut, ada juga yang namanya hati yang mati. Dan yang ketiga, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang namanya qalbul marid, hati yang sakit. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda berutak membagi dalam 3 bagian hati tersebut. Pertama, qalbun sahihun. Apa yang dimaksud dengan qalbun sahihun? Anda berutak menjelaskan tentang qalbun sahihun, yaitu qalbun adalah hati yang tidak pernah putus ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah putus dalam 24 jam. Itu yang namanya qalbun sahih. Anda ruwa mi'osa anda pengal Allah Subhanahu wa Ta'ala dilalanna 24 jam, baik secara berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa nangurta ia merodi pauangan qalbun sahih. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, ada juga yang namanya qalbul maut, hati yang mati. Apa artinya yang mati? Hati yang mati artinya adalah hati yang tidak pernah mengingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Hati ini adalah hati yang mati, yang tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa dan kita ini tuat itu patin dia atena tu kafir, hatena tu memperdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, nawa dan kita al-qalbul marid, hati yang sakit. Al-qalbul marid ini, hati yang sangat sakit ini, inilah yang kita miliki sebagai orang awam. Apa sabda anak Tuhan si mata makan ateta? Karena terkadang itu pengaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian terkadang itu anda pengaruh oleh Allah Ta'ala. Terkadang itu membuat pisaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang juga kita lupa pisaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang namanya al-qalbul marid. Teman-teman dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit ini seringkali kita punyai. Di pundenasan ingganana ita die tuan mane. Karena mengapai tadi itu wali, tadi itu anak berkaya. Hanya qalbun sahih anak berukta yang bisa mempunyai. Tapi qalbul marid, kita sebagai orang awam tahu biasa tahu, inilah yang kita miliki. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya sehingga seringkali hati kita marid, sakit? Lalu anda berita salah satu penyebabnya sehingga hati itu bisa sakit, yaitu al-kadhib. Lalu anda berita makas kita loso-loso. Inilah salah satu yang bisa menimbulkan hati kita sehingga malah mengerti, yaitu penyebabnya adalah al-kadhib, loso-loso kita. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan hati kita selalu sakit, yaitu mengkonsumsi adalah sesuatu yang syubhat, ia anda menasabah. Terlebih-lebih ia haram Allah Subhanahu wa taala. Apa yang masuk dalam perut kita selalu kita tapis, karena ia merupakan malam pamate, malam pabangan atenta, sehingga lupa pengarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak gurta memberikan penjelasan tentang hati yang sakit ini untuk mengobati agar hati kita sering sehat, paingat oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak gurta ada beberapa cara untuk mengobati hati kita yang sakit menjadi hati yang sehat. Pertama, salah satunya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memperbanyak qiraatul Quran, membaca Quran. Dan yang ketiga adalah bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa menyebut Allah Subhanahu wa taala malai pasangan hati. Lalu anda untuk ia mulai beberapa obat yang bisa mengobati hati kita yang sakit menjadi sehat kembali paingaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah anda gurta satu ketika serupa Nabiullah Al-Hidir. Apa nama Nabi Hidir lalu yang gurta papasan Nabi Hidir lalu yang gurta. Ini sangat anda gurta adalah Muhammad Abdul Abdul. Apa nama Nabi Hidir lalu yang gurta? Talu itu ibadah. Amal ibadah ia kami nalur itu Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-kalam, tahu. Dan yang kedua, nawa Nabi Hidir Allah nagurta al-af'al, gaul, kero. Dan yang ketiga adalah al-i'tiqad, adeka. Nawa Nabi Hidir Allah nagurta inna di pauangan al-kalam pahu. Pahu iya kamilan nuru Allah Subhanahu wa taala lalu lawan nagurta bidzikrillah ram belo di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
inna tu'aqab minan nuri Allah subhanahu wa ta'ala af'alun bis salati gau dilalan masambaya nawa Nabi Haidar laurian naklutan. Kemudian al-i'tiqadu inna atika kan minan nuri Allah subhanahu wa ta'ala nawa al-ma'rifatu billah apidak dulu di Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan lebih kenal hadirin jamaah Jumat dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam bulan Rajab ini marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam bulan Rajab seharusnya kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena bulan Rajab itu adalah dikenal juga al-istighfaru minadz-dzunubi, adalah bulan istighfar mengungkapkan itu oleh Allah Ta'ala pada dosa-dosa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'u astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.